Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. 1. Bab 3071, 3070 Gunung Es 1. Saudari Xinlu adalah orang yang baik. Kekuatannya juga tidak buruk. Melihat sosok Mi Xinlu yang pergi, beberapa wanita berkata dengan lemah. Dia tidak buruk. Wang Xian itu juga sangat kuat. Sayang sekali dia terlalu tidak bermoral dalam tindakannya. Oh benar, saudari senior, berapa banyak orang dari Sekte Taois Dewa Willow kita yang akan hadir kali ini? Seorang wanita mengangguk dan bertanya. Saya tidak yakin. Setidaknya harus ada 6.000 hingga 7.000 orang. Lagi pula, mereka mungkin telah memperoleh harta spiritual yang diperoleh. Karena semua orang tertarik dengan harta karun seperti itu, kemungkinan AS untuk mendapatkannya tidak terlalu tinggi. Namun, sebagai tokoh terkenal di Bima Sakti, Kaisar Surgawi Gemini juga harus memiliki banyak harta lainnya. Sekelompok wanita mengobrol. Kakak Wang. Di Sekte Dewa Willow, Mi Xinlu memandang Wang Xian yang baru saja tiba dan berjalan sambil tersenyum. Apakah semua murid Sekte Taois Dewa Willow sudah pergi? Wang Xian menatapnya dan bertanya langsung. Seseorang seharusnya sudah tiba. Namun, kerajaan surgawi yang jatuh dari Kaisar Dewa Kembar terletak di sebuah pulau terpencil di laut. Ada sejumlah besar binatang sepi di sana. Selain itu, tidak mudah untuk memasuki kerajaan dewa yang telah jatuh. Kata Mi Xinlu, ayo pergi. Sosok Wang Xian bergerak dan segera membawanya keluar. Lapisan sisik naga menutupi tubuhnya, benar-benar menyembunyikan auranya. Pada saat ini, ahli ras gunung es masih terkunci padanya. Saat ini, Wang Xian tidak ingin terlibat perkelahian dengan orang yang sekarat. Dengan menggunakan kecepatannya secara maksimal, akan sulit bagi para ahli di puncak alam Kaisar Surgawi untuk menemukannya. Pulau terpencil di laut itu relatif jauh dari Sekte Taois Dewa Willow. Bahkan dengan kecepatan Wang Xian, dia membutuhkan 2 hari untuk terbang. 2 hari kemudian, sebuah pulau yang sangat besar melayang di atas Bima Sakti. Pulau itu sangat besar sehingga orang tidak bisa melihat batasnya secara sekilas. Lingkungan pulau ini padat dengan burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap burung dan binatang memiliki aura ganas. Pulau ini adalah surga bagi binatang buas yang mengerikan. Saat ada gerakan, itu akan menarik sejumlah besar binatang buas yang mengerikan. Selain itu, semua orang tahu bahwa ada binatang buas tingkat ksatria alam semesta di pulau ini. Bahkan pembangkit tenaga dari ras dasar di Bima Sakti harus berhati-hati saat datang ke sini. Apa kamu tahu di mana itu? Wang Xian bertanya pada Mo Xinlu. Aku tahu. Seorang saudari senior memberitahu kami lokasi persisnya. Itu di sana. Mo Xinlu menunjuk ke suatu arah. Wang Xian bergerak dan segera terbang. Dari langit, dia bisa melihat banyak binatang buas besar di pulau terpencil itu. Perburuan dan pembunuhan sedang berlangsung di pulau terpencil itu. Tak lama kemudian, di bagian depan, di ujung pulau terpencil itu, berdiri sebuah bangunan yang sangat aneh. Hanya satu sudut bangunan yang terlihat, dan ukurannya hanya 10 meter. Sejumlah besar binatang buas berkumpul di sekitar bangunan aneh yang berukuran 10 meter. Seekor burung raksasa di tingkat ke-9 Celestial Tirk tergeletak di tanah, menatap gedung dengan tatapan membara. Wang Xian melihat ada cukup banyak manusia di sampingnya. Itu pasti beberapa murid dari Sekte Taois Dewa Willow. Saat ini, selain murid Sekte Taois Dewa Willow, tidak ada orang lain yang tahu tentang tempat ini. Wang Xian bersembunyi di langit dan menyaksikan dengan binar di matanya. Sebagian besar kerajaan surgawi terletak di celah kosong. Jelas bahwa Kaisar Surgawi Kembar telah menetapkan batasan sebelum kematian mereka. Sebagai kerajaan surgawi mereka adalah penguasa kerajaan surgawi. Mereka mampu membuat aturan. Jelas, mereka berdua tahu bahwa dia akan mati dan telah mengubah kerajaan dewa menjadi kuburannya sendiri. Begitu dia menerobos masuk, dia mungkin menderita pukulan yang menghancurkan. Bahkan kebohongan tidak akan bisa memasuki kerajaan dewa seperti itu. Wang Xian berpikir sendiri. Setelah kekuatannya mencapai puncak alam Kaisar Surgawi, dia sudah mampu menetapkan aturan di kerajaan dewanya. Itu seperti bagaimana Master Arai dapat mengatur formasi untuk mengubah dunia. Seorang ahli dapat dengan mudah mengubah aturan kerajaan ketuhanannya di kerajaan ketuhanannya sendiri. Dia bisa menyalakan api, hujan deras,
Petir, Del. Jika kerajaan surgawi milik zona mati, kebohongan akan menderita serangan fatal jika dia masuk. Dengan kekuatannya di tingkat ketiga dari Dewa Langit, dia akan hancur seketika saat menghadapi serangan yang dilakukan oleh seorang ahli di puncak Dewa Langit. Wang Xian mengamati kerajaan dewa dengan mata naganya. Dia tidak muncul. Mungkin saat dia muncul, berita tentang dia akan diteruskan ke balapan gunung es. Kakak Wang, haruskah kita menunggu di sini atau menerobos? Mata Misinlu berkedip saat dia bertanya. Aku bisa merasakan energi yang menakutkan di kuburan kerajaan surgawi ini. Wang Xian berkata dengan lemah. Memindai dengan mata naganya, dia samar-samar bisa melihat dua kerajaan dewa yang sangat besar. Salah satunya adalah kerajaan dewa api dan yang lainnya adalah kerajaan dewa air. Namun, sepertinya ada keberadaan yang ganas di tempat ini. Saudari senior berkata bahwa Dewa Willow yang terhormat telah mengumumkan kuburan kerajaan surgawi ini kepada semua murid sebagai ujian bagi semua murid. Harta karun di tempat ini tidak mudah didapat. Saya khawatir tidak mudah untuk mendapatkan pembangkit tenaga listrik di puncak Celestial Tirk. Kata Mo Xinlu. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Bas-bas. Pada saat ini, informasi oktahedron dan iblis-iblis ditransmisikan dari AI alam semesta. Keduanya telah menyelesaikan terobosan mereka dan kembali ke suku Ice Mountain. Baru saja, mereka telah menjebak pemimpin suku dari suku Gunung Es untuk menanyakan apakah dia ingin menangkap seluruh suku Gunung Es dalam satu gerakan. Ketika Wang Xian mendengar informasi ini, dia sedikit menyipitkan matanya. Sedikit kegembiraan melintas di matanya. Hydra berkepala 8 dan iblis-iblis telah maju ke puncak lengkungan langit. Salah satunya telah menjadi parasit bagi cucu pemimpin suku Gunung Es saat ini. Tidak terlalu sulit untuk membunuh puncak langit ketika mereka lengah. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa cucu mereka yang tercinta dan dihormati akan membunuh mereka? Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya menggunakan beberapa jam untuk memparasit pemimpin suku dari suku Gunung Es. Selain itu, mereka bahkan memperoleh harta spiritual yang diperoleh, pedang es. Mengapa kita tidak menghancurkan suku Gunung Es terlebih dahulu sebelum datang ke sini? Dia tampak ragu-ragu. Karena pemimpin suku dari suku Gunung Es dikendalikan, akan jauh lebih mudah untuk menyingkirkan sisa pembangkit tenaga kaisar dewa tahap puncak dari suku Gunung Es. Dengan melenyapkan mereka, dia akan bisa menghindari serangan mereka. Setelah mengambil keputusan, Wang Xian menatap Misin Lu yang berada di sampingnya. Aku harus menyelesaikan sesuatu dulu. Apakah Anda ingin menunggu di sini atau tinggal di ruang khusus saya? Dia bertanya. Ah, Saudara Wang, apakah Anda ingin menyelesaikan sesuatu? Lalu, aku akan menunggumu di sini. Jika ada berita, saya dapat memberi tahu Anda. Misin Lu sedikit terkejut. Itu bagus juga. Saya akan memberi Anda hewan peliharaan perang untuk melindungi diri Anda sendiri. Wang Xian mengangguk. Dengan lambaian tangannya, binatang bersayap kura-kura dari tingkat ke-8 lengkungan langit muncul di samping. Mata Misin Lu berbinar. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Wang, hewan peliharaan perang ini terlalu kuat. Saya tidak bisa mengendalikannya. Tidak apa-apa, saya akan membantu Anda menekannya terlebih dahulu. Aku akan membantumu menjinakkannya terlebih dahulu. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Misin Lu juga merupakan subnaga. Wang Xian akan mencoba yang terbaik untuk membantunya. Selanjutnya, Wang Xian bersiap untuk membiarkannya bergabung dengan Istana Naga di masa depan. 2. Bab 3072-3071 Pemusnahan Gunung Es 2. Setelah membantu Misin Lu menjinakkan hewan peliharaan perangnya, Wang Xian kembali ke Istana Naga di wilayah vulkanik. Tidak berbahaya bagi Misin Lu untuk mengikuti murid sekte Taois Dewa Willow. Lebih jauh lagi, dia telah jatuh daun kepulangan dan hewan peliharaan perang tingkat 8 Kaisar Surgawi. Kekuatannya tidak lemah di sekte Taois Dewa Willow. Di seluruh sekte Taois Dewa Willow, hanya ada 5 ahli di puncak tingkat Kaisar Surgawi. Hanya ada 3 hingga 400 orang di level 9 dan level 8 dari Kaisar Langit. Ketika mereka kembali ke Istana Naga di wilayah Gunung Berapi, sebuah kebohongan sudah menunggu di sana. Ayo pergi. Wang Xian menunjuk ke sebuah kebohongan. Saat berikutnya, mereka muncul di aula besar. Di aula besar,
seorang lelaki tua berambut putih dan seorang lelaki paruh baya sedang duduk di sana. Ketika mereka melihat Wang Xian, mereka langsung membungkuk dengan wajah penuh senyuman. Raja Naga, Raja Naga, keduanya adalah Baki dan Mosa. Baki saat ini sedang menjadi parasit pada pria tua berambut putih, yang juga merupakan pemimpin suku dari suku Gunung Es. Mosa menjadi parasit bagi sesepuh suku Gunung Es. Keke, Raja Naga, lihat. Ini adalah harta spiritual yang diperoleh suku Gunung Es, Frost Sword. Baki segera mengeluarkan pedang tajam yang diselimuti es dan panjangnya sekitar 2 meter. Di pedang tajam itu, ada pola pegunungan es. Itu terlihat sangat indah dan mistis. Gelombang aura penyegel es beredar di atasnya. Wang Xian mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Saat dia merasakan kekuatan pedang Dewa Es, kegembiraan muncul di matanya. Seperti yang diharapkan dari Luminous Tracer yang diperoleh. Bagaimana situasinya sekarang? Setelah mengukur pedang Dewa Es, Wang Xian bertanya kepada mereka berdua. Raja Naga, kami telah memperoleh sebagian besar informasi tentang balapan Gunung Es. Ada 7 pembangkit tenaga listrik di puncak alam Kaisar Surgawi. Di antara mereka, 4 dan puncak penyihir alam Kaisar Surgawi terletak di sekitar Sekte Taois Dewa Willow. Mereka mencari jejakmu, Raja Naga. Selain itu, ada 2 pembangkit tenaga listrik tingkat puncak langit yang berkultivasi dalam pengasingan. Ada juga yang sedang berlatih di Bima Sakti. Sekarang, selain lokasi yang tidak diketahui dari orang yang sedang berlatih itu, aku punya cara untuk memanggil mereka. Baki berkata dengan senyum di wajahnya. Oh, lalu panggil mereka secepat mungkin dan hancurkan mereka. Mata Wang Xian berkilat dengan tatapan dingin saat dia berkata dengan segera. Itu Raja Naga. Saya sudah memberitahu salah satu dari mereka. Dia harus berada di sini dalam waktu setengah jam. Selain itu, penjaga token kehidupan ras Gunung Es telah dikendalikan oleh bawahannya. Tidak akan ada masalah. Jawab Baki. Baiklah. Wang Xian tersenyum dan bertanya, bagaimana sumber daya Ice Mountain Rache? Raja Naga, mereka sangat kaya akan sumber daya. Pemimpin ras Gunung Es juga memiliki banyak harta. TSK, kekuatan yang telah berdiri selama lebih dari 1 miliar tahun ini benar-benar mengakar. Jika kita membunuh mereka, kita akan bisa mendapatkan peningkatan besar. Mungkin, Raja Naga, Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk ditingkatkan. Baki berkata dengan bersemangat. Bagus. Mata Wang Xian terbakar. Jika dia bisa meningkat, dia akan memiliki kekuatan seorang ksatria alam semesta. Raja Naga, kamu di sini. Seorang penatua tertinggi dari ras Gunung Es telah mengawasi ras Gunung Es. Petik 2. Lebih dari 10 menit kemudian, Baki berbicara kepada Wang Xian dengan suara rendah. Bunuh dia seketika. Wang Xian berbicara dan pergi ke belakang aula untuk menyembunyikan sosok dan auranya. Xiao Yu, apa yang terjadi di balapan? Pada saat ini, seorang lelaki tua yang diselimuti es masuk dan berbicara dengan Baki. Penatua tertinggi, ras Gunung Es kita dalam masalah. Baki diparasit oleh Patriark ras Gunung Es. Wajahnya penuh kesedihan dan ekspresinya sangat jelek. Oh, masalah apa? Alis Grand Elder menegang dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Belum lama ini, seorang Raja Naga membunuh beberapa murid dari Sekte Taois Dewa Willow kami. Dia sangat kuat. Kami mengundang seorang penyihir akting dan 4 pelindung untuk memburunya. Namun, kami tidak menyangka bahwa kami akan kehilangan kontak dengannya sekarang. Saat Baki berbicara, dia berjalan ke arahnya. Apa? 4 pelindung di puncak alam Kaisar Surgawi kehilangan kontak dengannya. Ini, mereka. Setelah mendengar informasi ini, sesepuh tertinggi mengungkapkan ekspresi terkejut. Ledakan, berdengung. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, sementara wajahnya dipenuhi keterkejutan, Baki tiba-tiba menyerang dan telapak tangannya mendarat di samping pria tua itu. Iblis-iblis merobek tubuh tuan rumah dan langsung mengebor ke tubuh lelaki tua itu. Xiao Yu, kamu. Perubahan mendadak itu membuat ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Matanya melebar dan dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Dia segera mengerahkan kekuatan besar di tubuhnya dan berjuang mati-matian. Namun, cairan hitam itu dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya dari 7 lubangnya. Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat,
dan segera tubuhnya bergetar, dan pupil matanya menjadi hitam pekat. Secara bertahap, warna hitam menghilang dan pupil kembali jernih. Tapi dengan jelas dan cerah, dengan sedikit kelicikan. Jie Jie Jie, selesai. Mosa dengan bersemangat memanggil, keluarkan cairan vitalitas, pengobatan tubuh yang terluka oleh oktahedron. Wang Xian berjalan keluar dari belakang dengan senyum di wajahnya. Dalam situasi seperti itu di mana dia tertangkap basah, Wang Xian bahkan tidak perlu bergerak. Ini adalah aspek menakutkan dari benih naga bertanduk beracun. Keke, Raja Naga, kami bahkan tidak membutuhkanmu untuk bergerak. Kita bisa menghancurkannya. Keduanya berkata sambil tersenyum. Kapan yang berikutnya akan tiba? Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Saya tidak tahu persis kapan itu akan tiba hari ini. Yang paling menyusahkan adalah beberapa pelindung ras gunung es. Bersama dengan orang yang bertindak sebagai penyihir, mereka adalah 5 pusat kekuatan di puncak alam Kaisar Surgawi. Selain itu, saya khawatir tidak mudah memisahkan mereka dalam waktu singkat. Tentu saja, jika perencanaannya lebih dari 10 hari atau sebulan, masalahnya tidak boleh terlalu besar. Baki merenung. Tidak perlu. Ketika saatnya tiba, kita benar-benar dapat membunuh mereka dengan paksa. Kita bertiga bisa mengejutkan mereka dan membunuh mereka bertiga. 2 lainnya dapat dengan mudah ditangani. Wang Xian berbicara. Itu bukan masalah besar. Mungkin butuh 5 hingga 6 hari untuk mereka berlima tiba. Kata Baki. Bunuh mereka secepat mungkin sehingga kita tidak perlu menunda lebih lama lagi. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Semua kaisar surgawi memiliki cara yang tak terbayangkan. Akan lebih baik jika mereka bisa menghancurkan mereka secepat mungkin. 5 hingga 6 hari berlalu dengan sangat cepat. Apa yang tidak mereka duga adalah saat mereka mencari Wang Xian, ras mereka berangsur-angsur hancur. 2 jam kemudian, sesepuh tertinggi dari ras gunung es bergegas mendekat. Dia dengan mudah dibunuh oleh Mosa dan Baki. Pada saat yang sama, di wilayah laut di sekitar Sekte Taois Dewa Willow, beberapa pelindung yang menerima pesan Baki sedikit mengernyit dan segera bergegas ke balapan gunung es. Karena mereka dianggap sebagai penyihir akting, mereka tidak bisa bergegas melewati kerajaan dewa. Mereka hanya bisa terbang. Butuh 5 hingga 6 hari untuk terbang dalam jarak yang begitu jauh. Saat mereka bergegas, Wang Xian dan yang lainnya juga menunggu dengan tenang. Hitung mundur hingga akhir perlombaan gunung es juga dimulai 3. Bab 3073 banding 3072 Gunung Es 3. Pemimpin klan, mengapa kamu memanggil kami ke sini dengan tergesa-gesa? 5 hari kemudian, di aula utama Gunung Es, 5 lelaki tua masuk. Itu hal yang bagus. Saya telah mengundang seorang teman lama saya untuk membantu kami membunuh orang itu. Dengan bantuan temanku ini, kita pasti bisa membunuhnya dengan mudah. Di dalam aula utama, Oktaki melihat mereka masuk dan berkata dengan wajah penuh tawa. Oh, beberapa pelindung dan penyihir akting mengangkat alis mereka sedikit. Sejak pria itu lolos dari penyergapan terakhir kali, mereka belum mengunci sosok pria itu. Menurut dugaan para penyihir akting, itu karena dia berada di dalam Sekte Taois Dewa Willow. Aura Venerable Willow Deity menyembunyikan kuncinya padanya. Mereka tidak menyangka sang patriark benar-benar menemukan teman lama saat ini. Mereka belum pernah mendengar tentang teman lama ini. Namun, mereka segera melihat sosok tertutup sisik aneh di satu sisi. Tubuh sosok itu mengandung aura yang menakutkan. Dapat dilihat bahwa dia juga seorang ahli kaisar Dewa Puncak. Namun, yang mengejutkan mereka adalah ada pet perang di belakangnya. Itu adalah hewan peliharaan perang yang ukurannya hanya 10 meter. Itu memiliki cangkang kura-kura dan 4 sayap berdaging. Itu memancarkan aura yang menakutkan. Sekilas mereka bisa mengenali hewan peliharaan perang ini. Itu adalah binatang bersayap kura-kura di puncak alam Kaisar Surgawi. Untuk dapat memiliki hewan peliharaan perang di puncak alam Kaisar Surgawi, orang ini jelas tidak sederhana. Beberapa pelindung ras gunung es terkejut. Halo temanku. Beberapa pelindung berkata dengan sopan. Ya, halo semuanya. Sosok yang ditutupi sisik naga secara alami adalah Wang Xian. Sekarang, dia memiliki kemampuan untuk mengubah auranya. Setelah beberapa hari, mereka telah menyiapkan rencana ini. Selain itu, hal yang lebih baik adalah dapat meningkatkan kekuatan tempur Kaisar Surgawi Puncak, binatang bersayap kura-kura yang menyala-nyala.
Itu adalah hewan peliharaan perang yang dijinakkan Wang Xian. Hahaha, ayo, 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 ayo. Anda harus duduk sebagai penyihir akting. Mari kita bahas rencana selanjutnya. Baki tertawa terbahak-bahak dan memberi isyarat kepada mereka dengan tangannya. Baiklah, penyihir akting mengangguk dan duduk di samping. Keempat pelindung juga berjalan ke samping. Wang Xian menyaksikan penyihir akting mendekatinya. Dia memandang Baki Vian dan yang lainnya dengan senyum di wajahnya. Ledakan. Saat berikutnya, telapak tangannya berubah menjadi cakar naga dan menyerang Sorceress. Serangan dan kecepatan yang mengerikan langsung memasuki tubuh Sorceress. Tidak ada ruang baginya untuk bereaksi. Dentang, engah, engah, mengaum, mengaum. Di samping, iblis berkaki 8 tiba-tiba menyerang. Dalam sekejap, iblis-iblis berkaki 8 mengeluarkan pedang Dewa Es di tangannya dan menebas salah satu pelindung di sampingnya. Serangan mendadak dan teror Frost Divine Sword langsung menghancurkannya. Cakar Mosa juga menembus tubuh parasit dan langsung menembus pelindung. Cakar tajam hitam keluar dari seluruh bagian tubuh pelindung itu. Binatang bersayap kura-kura yang berkobar itu tiba-tiba menyerang pelindung ras gunung es. Kepala buasnya langsung menggigit lebih dari separuh tubuhnya. Namun, tubuh kaisar pelindung tingkat puncak tampaknya telah kehilangan kilau. Dengan wajah penuh keterkejutan, dia menyerahkan separuh tubuhnya dan mengelak ke belakang. Dalam sepersekian detik, dua ahli kaisar dewa tingkat puncak terbunuh dalam sekejap. Seorang ahli kaisar surgawi tahap puncak terluka parah. Ketika cakar naga Wang Xian menembus penyihir akting, dia sedikit mengernyit. Cermin surga akting di tubuh penyihir akting runtuh. Akting Heaven Mirror tampaknya memiliki energi misterius dan memblokir salah satu serangan fatalnya. Pesulap muncul di pintu masuk aula utama. Wajahnya pucat dan dipenuhi rasa takut. Pemimpin klan, apa yang kamu lakukan? Tiga penjaga pedang raksasa yang tidak diserang mengungkapkan ekspresi kaget saat melihat pemandangan yang tiba-tiba ini. Dia meraung tak percaya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kau ingin membunuhku? Pada saat ini, sisik naga di wajah Wang Xian menghilang, memperlihatkan penampilan aslinya. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Tatapannya terkunci pada penyihir akting dan dipenuhi dengan niat membunuh. Hari ini adalah hari ras gunung esmu dimusnahkan. Keke, kamu berani membunuh Raja Naga kita. Kalian semua akan mati hari ini. Iblis berkaki 8 dan iblis-iblis muncul dari tubuh parasit. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Mereka tidak ragu sama sekali. Dalam sekejap, mereka menyerang tiga penjaga pedang raksasa dan penjaga yang terluka parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan Anda membunuh pemimpin klan dan yang lainnya? Tiga penjaga pedang raksasa meraung keheranan. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ketika mereka mengejar Wang Xian itu, pihak lain benar-benar telah membunuh pemimpin klan dan yang lainnya. Dia benar-benar memasuki tubuh pemimpin klan untuk menyergap mereka. Semua ini membuatnya merasa merinding. Berhenti, apa yang terjadi di antara kalian tidak ada hubungannya denganku. Melihat Wang Xian menyerangnya dengan kecepatan yang menakutkan, penyihir itu meraung ketakutan. Kecepatannya terlalu cepat. Kamu termasuk orang-orang yang menyergapku terakhir kali. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa menghindari serangan fatalku. Kunci mata naga. Wang Xian meraung dengan wajah penuh niat membunuh. Banyak rantai menutupi seluruh aula dalam sekejap, menyelimuti semua orang di dalamnya. PFFT. Jaraknya terlalu dekat, sangat dekat hingga hanya beberapa ratus meter. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, cakar naga Wang Xian menembus tubuh penyihir sekali lagi. Tidak. Saat dia merasakan kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat, wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan dan keengganan. Dia tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Dia hanya datang untuk membantu ras gunung es berurusan dengan sesama kaisar surgawi tingkat 9. Apa yang dia pikir adalah masalah yang sangat mudah, tidak pernah berpikir bahwa itu akan mengorbankan nyawanya. Lari. Di sisi lain, pelindung yang terluka parah meraung ngeri. Kita tidak bisa melarikan diri. Mata pelindung ketiga berwarna merah darah saat dia merasakan rantai di sekelilingnya. Wajahnya dipenuhi kegilaan. Mari kita bertarung habis-habisan dengan mereka. Bunuh. Kerajaan surgawi, turun. Dia meraung dengan gila saat tubuhnya bergetar, memanggil kerajaan surgawinya.
Memanggil kerajaan dewanya juga secara tak terduga menyebabkan dia menyerah pada gagasan untuk kembali ke kerajaan dewa dalam sekejap. Dia siap bertarung dengan nyawanya. Jika dia bisa berjuang untuk keluar, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika dia tidak bisa, maka dia akan mati sepenuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 penjaga Greatsword Divine Kingdom turun tak terkendali, menyebabkan gunung es terbesar mengaum. Kerajaan surgawi yang agung turun di langit, mengguncang seluruh ras gunung es. Di gunung es, semua anggota klan melihat kemunculan tiba-tiba kerajaan dewa, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa kerajaan dewa tiba-tiba muncul? Para murid ras gunung es berteriak kaget. Agar kerajaan surgawi mereka muncul, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang tahu apa artinya memiliki kerajaan surgawi muncul. Cepat, ayo pergi dan lihat. Ekspresi para ahli ras gunung es berubah, dan mereka segera terbang. 4. Bab 3074 banding 3073 Gunung Es 4. Bertarunglah dengan kami. Bagaimana ras gunung es Anda bisa bertarung dengan kami? Hari ini adalah hari di mana kamu akan dimusnahkan. Di istana pusat gunung es terbesar dari ras gunung es, energi yang menakutkan menyapu. Retakan perlahan muncul di seluruh gunung es. Wang Xian menatap dingin ke arah 3 penjaga pedang raksasa yang gila itu. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi mengerikan. Setelah diburu oleh ras gunung es untuk waktu yang lama, hari ini adalah hari di mana mereka harus membayar harganya. Mengaum, saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Kalian dari faksi apa? 3 penjaga pedang raksasa meraung dengan ekspresi ganas dan putus asa di wajah mereka. Di sampingnya, mata penjaga yang tubuhnya setengah digigit oleh binatang buas bersayap kura-kura itu berkedip-kedip. Dia menilai lingkungannya dan ingin melarikan diri dalam ketakutan. Pemimpin klan dan yang lainnya semuanya terbunuh. Semuanya sudah berakhir. Apa yang menunggu mereka adalah penghancuran ras gunung es. Dengan kekuatan menakutkan dari pihak lain, jika mereka tidak melarikan diri, mereka hanya akan mati. Dia tidak ingin mati. Pergi ke neraka. Wang Xian mengepakkan sayap sucinya yang belum tahu dan menyerang 3 pelindung dengan kecepatan yang mengerikan. Keke, jangan berpikir untuk kabur. Iblis-iblis berkaki 8 dan yang lainnya terkunci pada penjaga ras gunung es yang terluka parah. Wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Hahaha, jika kamu ingin membunuhku, aku akan mengorbankan sepotong dagingmu bahkan jika aku harus mati. Mata ketiga penjaga pedang raksasa itu mengungkapkan tekad mereka untuk mati. Retakan, retakan, retakan. Di langit, gunung es mulai runtuh di bawah tekanan menakutkan dari kerajaan surgawinya. Hukum Abijna, Gunung Pedang. Dia memegang pedang besar di tangannya dengan erat dan menebas ke depan. Serangan yang mengerikan itu tidak memiliki keraguan sama sekali. Itu langsung mencakup radius lebih dari 1 miliar kilometer. Kamu gila. Di samping, saat pelindung yang terluka parah melihat gunung pedang menelan semua orang, termasuk dia, ekspresinya berubah drastis. Dia meraung ngeri. Berbeda dengan 3 pelindung pedang besar itu, dia sudah kehilangan semangat juangnya. Wang Xian melihat serangannya dan 5 elemen penggilingan muncul di sekelilingnya. 5 elemen berputar dan dipadatkan menjadi naga bumi. Naga bumi mengelilinginya dan menahan serangan mengerikan dari pedang raksasa itu. Bang, bang, bang. Wang Xian dengan cepat melewati serangan gunung pedang dan mengunci 3 penjaga pedang raksasa itu. Matanya dingin. Mati, mati, mati. Kerajaan surgawi, pedang beku, dunia pedang es. Namun, ketika Wang Xian terbang, ketiga penjaga pedang raksasa itu meraung marah. Di kerajaan dewa di langit, pedang es yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dan diledakkan ke bawah. Sebuah pembangkit tenaga listrik di puncak alam kaisar surgawi mempertaruhkan nyawanya. Dia bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Ketika Wang Xian melihat serangan yang menutupi seluruh ruang, dia sedikit mengernyit. Di bawah serangan seperti itu, dia tidak bisa mengeluarkan kecepatannya sama sekali. Namun, dengan kekuatan penuh dari 5 elemen yang digiling, serangan dari 3 penjaga pedang raksasa tidak bisa melukainya sama sekali. Lebih dekat, Wang Xian memblokir serangan dari 3 penjaga pedang raksasa dan mendekatinya sedikit demi sedikit. Mati. Jika Anda ingin memusnahkan ras gunung es kami,
Anda juga harus mati. Penatua ketiga dari pedang raksasa itu melambaikan tangannya. Kekuatan es yang sangat dahsyat melonjak di kerajaan surgawi di atasnya. Frost memadat menjadi pedang es, dan itu miring ke arahnya sekali lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Gunung es di bawah perlahan runtuh di bawah serangannya. Itu tiga wali kita. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Seseorang ingin menghancurkan ras gunung es kita. Para murid ras gunung es yang baru saja terbang menunjukkan ekspresi terkejut. Gunung es ini adalah inti dari ras gunung es mereka. Itu juga gunung es tempat pemimpin suku mereka dan para ahli lainnya berada. Sekarang, itu benar-benar perlahan runtuh. Dan ketiga wali mereka sebenarnya telah menyebabkan kerajaan surgawi mereka turun dan menyerang ke bawah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Perjuangan yang sekarat. Wang Xian mengandalkan pabrik penggilingan 5 elemen untuk mendekati 3 penjaga pedang raksasa. Ketika jarak mereka puluhan juta kilometer dari satu sama lain, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Di atasnya, cakram naga yin yang muncul dan berputar dengan cepat. Beberapa pedang es mendarat di atasnya dan langsung dibelokkan oleh gaya tersebut. Menabrak. Wang Xian dengan cepat terbang menuju 3 penjaga pedang raksasa itu. Lengannya berubah menjadi cakar naga dan mencakar ke arahnya. Bor es, bunuh. Setelah melihat serangan Wang Xian, mata ketiga penjaga pedang raksasa itu berubah menjadi merah darah. Pedang raksasa di tangan mereka langsung menyerangnya. Pedang raksasa itu berputar dan membentuk bor es yang menakutkan. Ruang runtuh seketika, mengungkapkan retakan spasial yang gelap. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, 5 naga dewa bangkit dari batu gilingan 5 elemen di samping Wang Xian. Mereka melingkar bersama dan terjalin dengan cepat. Naga yang bangkit. Ledakan, ledakan, ledakan. 5 elemen Millstone bertabrakan dengan bor es. Bor es dikirim terbang mundur. Wang Xian mengikuti dari belakang. Cakar naganya mencakar ketiga penjaga pedang raksasa itu. Mati. Gelombang kekuatan es disuntikkan ke dalam tubuh 3 penjaga pedang raksasa dari kerajaan dewa. Dia mengepalkan tinjunya dan menyerang Wang Xian. Ledakan, retakan, retakan, retakan. Cakar naga dan tinju es bertabrakan. Cakar naga berkilauan dengan cahaya dari 8 elemen. Tinju es mulai runtuh dengan cepat. Menabrak. Pada saat ini, Wang Xian mengepakkan sayap sucinya yang belum tahu dan menggambar busur. Dia tiba di 3 penjaga pedang raksasa dalam sekejap. Kecepatannya terlalu cepat. 3 penjaga pedang raksasa memandang Wang Xian yang muncul di samping mereka. Pada saat ini, sedikit keputusasaan muncul di mata mereka. Tidak, ras gunung es akan makmur selamanya. Ras gunung es kita tidak akan binasa. Dia berteriak dengan keras. Hari ini akan menjadi akhir dari balapan gunung esmu. Cakar naga Wang Xian mendarat langsung di tubuhnya. Kekuatan yang menakutkan dan energi kacau mengalir ke tubuhnya. Tidak, dia berteriak dengan wajah penuh keputusasaan. Mengapa kamu ingin memusnahkan ras gunung esku? Mengapa? Pada saat ini, suara penuh keputusasaan datang dari bawah. Mosa meraih kepala pelindung, cakarnya yang ganas mengebor ke dalam tubuhnya. Kata-katamu benar-benar konyol. Ketika Mosa mendengar kata-katanya, wajahnya penuh ejekan. Mengapa basmi ras gunung es Anda? Karena kamu mencari kematian. Kalau tidak, mengapa saya memusnahkan Anda? Membunuh. Semua ahli ras gunung es, jangan biarkan ada yang hidup. PFFT. Wang Xian meraih cakar naga dari 3 penjaga dengan pedang besarnya dan mengepalkannya erat-erat. Dia kemudian meraung dengan nada sinis. Gemuruh. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, gunung es yang diserang benar-benar runtuh. Runtuhnya gunung es dan jatuhnya penjaga juga mewakili pemusnahan seluruh ras gunung es. Ini, tidak bagus, pelindung kita telah terbunuh. Seseorang ingin menghancurkan ras gunung es kita, seseorang ingin menghancurkan kita, semua pelindung kita telah mati. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Lari, lari, lari sekarang. Di daerah sekitarnya, beberapa ahli ras gunung es mendengar suara-suara yang datang dari sisi lain dan wajah mereka berubah drastis. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan panik. Perlombaan gunung es mereka sebenarnya akan dihancurkan. Ras mereka telah runtuh. Bab 3075 banding 3074 gunung es telah dihancurkan,
namun mereka masih berani bertindak begitu arogan. Gunung es akan hancur. Kalian semua, mati. Gunung es runtuh, dan 3 penjaga pedang raksasa dibunuh oleh Wang Xian. Pada titik ini, selain pembangkit tenaga listrik langit tahap puncak dari gunung es yang keberadaannya tidak diketahui, pembangkit tenaga listrik langit tingkat puncak lainnya semuanya terbunuh. Iblis-iblis berkaki 8 dan yang lainnya menyapu pandangan mereka ke sekeliling dan melihat murid ahli lainnya dari gunung es. Mata mereka menunjukkan tatapan sinis. Tubuh mereka bergerak dan menyerang dengan kecepatan yang mengerikan. Iblis-iblis berkaki 8, yang berada di puncak alam Kaisar Surgawi, sudah tak terkalahkan melawan ras gunung es. Selain itu, mereka sekarang memiliki banyak informasi mengenai perlombaan gunung es. Beberapa murid bahkan menemukan kerajaan surgawi mereka. Mereka dengan cepat menyapu balapan gunung es. Lari-lari-lari. Pihak lain adalah ahli Kaisar Dewa Puncak. Cepat lari kembali ke kerajaan surgawimu sendiri. Ah, jangan bunuh aku. Segera, seluruh ras gunung es berada dalam kekacauan, terutama para murid dan klan di sekitar lusinan gunung es. Mereka melihat ke langit dengan ketakutan di wajah mereka saat mereka melarikan diri dengan panik. Duo iblis-iblis berkaki 8 mengunci para ahli Kaisar Surgawi dan dengan cepat memburu mereka. Mereka yang bereaksi dengan cepat melarikan diri kembali ke kerajaan surgawi mereka sendiri, sementara mereka yang bereaksi lambat dibunuh. Adapun anggota ras gunung es di bawah tingkat Kaisar Dewa, mereka tidak menyerang. Istana Naga tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Selama semua potensi ancaman dihilangkan, itu sudah cukup. Yang lain tidak menimbulkan ancaman sedikit pun. Segera, seluruh ras gunung es terguncang. Warga yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan ini dengan panik saat langit tiba-tiba berubah. Mereka menyaksikan ahli Kaisar Dewa ras mereka diburu satu persatu. Bahkan ada tanah rahasia ras gunung es di mana beberapa pasukan kerajaan surgawi ras gunung es disembunyikan. Ketika orang-orang itu melarikan diri ke kerajaan dewa, mereka bertemu dengan serangan tentara berkepala 8. Tentara berkepala 8 mengunci kerajaan surgawi para ahli, dan iblis-iblis mendatangkan malapetaka di seluruh ras gunung es. Semua harta dan sumber daya diambil. Semua warga ras gunung es gemetar. Mereka tidak berani bernapas di bawah kekuatan yang menakutkan. Saat ini, mereka masih belum tahu faksi mana yang telah menghancurkan ras gunung es mereka. Mereka masih tidak tahu mengapa pihak lain menghancurkan mereka. Wang Xian mengambang di atas gunung es. Dia menatap dingin ke dunia ini. Gunung es hancur. Dengan sumber daya yang diperoleh dari gunung es dan hewan peliharaan perang binatang bersayap penyu di puncak alam Kaisar Surgawi, dia seharusnya dapat mencapai terobosan lain dalam kekuatannya. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Dia menggerakkan tubuhnya dan mendarat di gunung es di samping. Dengan gerakan telapak tangannya, pedang dewa beku tingkat harta karun luminous muncul di tangannya. Berdengung, berdengung, berdengung. Pedang surgawi berjuang terus-menerus di tangannya. Energi air beredar di lengan Wang Xian dan naga dewa berelemen air melilit pedang dewa es. Suara mendesing. Dengan gerakan telapak tangannya, 5 elemen penggilingan muncul di samping pedang suci. Energi dari 5 elemen melilitnya, ingin melelehkannya. Berdengung, berdengung, berdengung. Frost Divine Sword melawan dengan keras. Bayangan naga surgawi memasuki pedang dewa es satu demi satu. Wang Xian merasakan diam-diam. Setelah lebih dari 10 menit, senyum muncul di wajahnya. Saya telah berhasil. Namun, butuh beberapa waktu untuk batu kilangan 5 elemen untuk menyerap harta spiritual yang diperoleh. Saat dia bergumam, matanya berbinar. Setelah menyerapnya, batu gerindra 5 elemen akan dapat meningkat secara signifikan. Bas-bas. Kecerdasan buatan alam semesta bergetar. Wang Xian membukanya dan melihatnya. Itu adalah pesan dari Mi Xin Lu. Keduanya telah berhubungan selama beberapa hari terakhir. Mi Xin Lu melaporkan situasi di pihak Kaisar Surgawi Gemini setiap hari. 2 hari yang lalu, lebih dari 6.000 murid Sekte Taois Dewa Willow telah tiba di pulau terpencil di laut. Binatang buas di sekitarnya semuanya telah dibersihkan oleh murid-murid Sekte Taois Dewa Willow. Selanjutnya, mereka bersiap untuk memasuki kerajaan surgawi dari Kaisar Surgawi Kembar. Sekarang, ada berita dari Mi Xin Lu bahwa para murid Sekte Dewa Willow sedang bersiap untuk memasuki kerajaan dewa. Ketika Wang Xian melihat berita ini, dia ragu sejenak.
Setelah memberitahu iblis berkaki 8 itu, dia segera terbang menuju ke arah pulau terpencil di laut. Diduga ada Numinous Treasures yang diperoleh di kerajaan surgawi dari Kaisar Surgawi Kembar. Harta karun tingkat ini akan sangat meningkatkan batu kilangan 5 elemen. Dengan Frost Divine Sword dan Numinous Treasure yang diperoleh lainnya, batu kilangan 5 elemen seharusnya dapat mengalami transformasi besar. Pada saat itu akan memiliki kekuatan penghancur dari seorang ksatria alam semesta. Wang Xian membentangkan sayap sucinya yang baru jadi dan melesat pergi. Pulau terpencil di laut itu sangat jauh. Dia berteleportasi terus-menerus di tengah jalan dan butuh 1 hari untuk tiba. Sejak Misin Lu memasuki kerajaan dewa, dia tidak mengirim pesan apapun. Kemungkinan komunikasinya diblokir. Dalam waktu sehari, Wang Xian tiba di depan pulau terpencil di laut. Meskipun butuh 2 hari untuk melakukan perjalanan dan banyak murid dari Sekte Taois Dewa Willow telah masuk selama 2 hari, Wang Xian tidak khawatir. Jika makam kerajaan dewa, yang berada di puncak alam surga, begitu mudah retak, itu akan menjadi terlalu lemah. Ketika dia tiba di pulau terpencil di laut, ada hampir 1000 murid Sekte Taois Dewa Willow berkumpul di sekitar pintu masuk kerajaan surgawi. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan mengangkat alisnya sedikit. 1000 orang ini semuanya berada di bawah tingkat keempat dari langit. Jelas, mereka takut mereka terlalu lemah dan mati di dalam. Oleh karena itu, mereka tinggal di luar. Siapa ini? Wang Xian mendarat tepat di depan kerajaan dewa. Ketika para murid dari Sekte Taois Dewa Willow melihatnya, mereka langsung berkata dengan waspada. Itu adalah murid baru dari Sekte Taois Dewa Willow kami. Itu Wang Xian itu. Seseorang mengenali Wang Xian dan segera berbisik kepada murid itu. Wang Xian. Mendengar nama ini, hati murid itu sedikit bergetar. Di antara murid-murid saat ini, nama ini bisa dikatakan sama terkenalnya dengan Guntur. Dia telah membunuh 5 murid dari Sekte Taois Dewa Willow dalam waktu singkat. Dia sangat tidak bermoral. Sekarang setelah mereka melihat orang yang sebenarnya, mereka masih agak takut dan takut. Bagaimanapun, pihak lain sangat kuat. Tidak masalah apakah Anda adalah murid dari Sekte Taois Dewa Willow atau tidak. Tatapan Wang Xian melewati mereka dan langsung menuju pintu masuk. Wang Xian, beberapa saudara senior dan junior kami dari Sekte Taois Dewa Willow telah berurusan dengan binatang buas di luar dan menghabiskan banyak uang untuk memasuki kerajaan surgawi. Beberapa saudara senior telah menginstruksikan agar yang terlambat tidak diizinkan masuk. Ketika Wang Xian sedang berjalan menuju pintu masuk, seorang pemuda di samping pintu masuk memandangnya dan berkata dengan lemah. Oh, siapa yang memberikan perintah itu? Wang Xian mengangkat alisnya dan menatapnya saat dia bertanya dengan lemah. Itu adalah kakak senior kami Long Yufeng yang memberitahu tuan muda kami Long Zaitian. Murid muda itu menjawab tanpa ekspresi. Oh, Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya saat dia berjalan langsung ke kerajaan dewa. Ekspresi pemuda itu sedikit berubah saat melihat Wang Xian mengabaikannya. Wang Xian, apakah kamu tidak terlalu memikirkan kakak senior kita Long Zaitian dan yang lainnya? Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi muram. Katakan satu kata lagi dan aku akan membiarkanmu mati di sini. Wang Xian berhenti dan meliriknya dengan acuh tak acuh. Ekspresi murid muda itu menegang ketika dia mendengar kata-katanya. Ekspresi ketakutan melintas di matanya dan dia tampak sangat malu. 2. Bab 3076, 3075 Gunung Es telah dihancurkan, namun dia masih berani bersikap sombong. 2. Mendesis. Di sekitar kuburan Gemini Celestial Tirk, lebih dari 1000 murid Sekte Willow tidak bisa menahan nafas ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xian. Mereka menatap sosok itu dengan kaget, penuh dengan ketakutan dan keterkejutan. Wang Xian langsung memasuki kerajaan surgawi Gemini Celestial Tirk, mengabaikan orang-orang lainnya. Orang ini terlalu sombong. Dia bahkan tidak memandang kakak senior kita dan tuan muda Long Zaitian. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat membunuh siapapun yang dia inginkan? Dia pikir dia siapa? Melihat Wang Xian memasuki kerajaan dewa, pemuda itu menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi yang sangat malu. Dia memang sedikit terlalu sombong. Perlombaan Ice Mountain menyergapnya 2 kali dan tampaknya membiarkannya melarikan diri dalam perjalanan pulang sebagai daun yang tumbang. Namun, itulah balapan gunung es. Jika kita membuat marah tuan muda Long Zaitian dan yang lainnya,
ras naga akan dapat menghancurkannya kapan saja. Seorang pria muda berjalan mendekat dan berkata dengan wajah muram. Orang sombong seperti itu tidak akan hidup lama. Mungkin tidak lama lagi ras gunung es memusnahkan mereka. Dia hanya belalang setelah musim gugur. Karena dia berani menjadi begitu sombong, dia pasti menyerah pada dirinya sendiri. Seorang pria parubaya memandangi sosok yang menghilang di pintu masuk dengan sedikit jijik di matanya. Beberapa murid dari sekte Taois Dewa Willow sedikit mengangguk. Meskipun Wang Xian itu tidak lemah, itu masih tergantung pada siapa dia bersaing. Jika dia benar-benar membuat marah beberapa murid dari ras dasar di alam semesta di sekte Taois Dewa Willow, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Wang Xian tidak tahu tentang diskusi di belakang. Jika dia tahu, dia mungkin harus mengambil tindakan untuk membunuh beberapa orang itu. Ketika dia mendengar tentang ras naga, dia sudah tergoda untuk membunuh mereka. Ras naga, ras 9 pedang, dan ras kerangka. Ini semua adalah ras yang ingin dihancurkan oleh Istana Naga. Alasan mengapa mereka tidak mengambil tindakan adalah karena harta di depan lebih berharga daripada nyawa mereka. Apakah ini kerajaan surgawi dari Kaisar Surgawi Kembar? Wang Xian memasuki kerajaan dewa dan menyadari bahwa itu dipenuhi dengan air laut. Dia menyipitkan matanya dan menilai sekelilingnya. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke depan dengan cepat. Posisi di pintu masuk telah dibersihkan oleh para murid sekte Taois Dewa Willow. Oleh karena itu, tidak ada penghalang di sepanjang jalan. Seluruh kerajaan surgawi mengandung energi yang mengerikan. Ada juga beberapa ikan yang terbentuk dari kondensasi atribut air. Beberapa ikan melihat Wang Xian dan langsung menyerangnya. Namun, kekuatan serangan ikan ini sangat lemah. Beberapa ikan yang mungkin kuat sudah dieliminasi. Gemini Celestial Tirk menggunakan pedang dan pedang. Pedang adalah atribut air sedangkan pedang adalah atribut api. Ini seharusnya menjadi kerajaan surgawi dari Dewa Langit Air. Wang Xian bergumam dan terbang ke kedalaman kerajaan surgawi dengan cepat. Beberapa bangunan di dalamnya masih utuh. Beberapa tempat sudah dibuka. Jelas, seseorang telah masuk. Tidak jelas seberapa besar kerajaan surgawi itu. Ada gelombang tekanan dan energi di dalamnya, yang mengurangi kecepatannya lebih dari setengahnya. Itu normal untuk dilarang memasuki kerajaan surgawi orang lain. Harus ada beberapa harta di dalam kerajaan surgawi yang telah diperoleh oleh para murid sekte Taois Dewa Willow. Saat dia terus terbang, dia menemukan bahwa dunia di depan telah berubah. Tempat ini dipenuhi air laut sementara dunia di depannya dipenuhi api. Itu adalah bangunan merah terang dengan api menyala di permukaan bangunan. Ada patung-patung di gedung itu. Itu terlihat sangat sakral. Kerajaan surgawi Kaisar Dewa Pedang seharusnya ada di depan kita. Semua harta di kerajaan surgawi Kaisar Dewa Air telah diperoleh oleh para murid sekte Taois Dewa Willow. Apakah saya terlambat? Wang Xian sedikit mengernyit dan terbang ke depan dengan cepat. Setelah terbang lebih dari 10 menit, masih belum ada harta karun. Mengaum, 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 bang, bang, bang. Hati-hati. Tidak lama kemudian, suara pertempuran datang dari depan. Wang Xian sedikit terkejut. Dia melihat ke depan dengan mata naganya dan segera terbang. Apa ini? Segera, medan pertempuran di depannya memasuki visinya. Sekelompok lebih dari 2000 orang berperang melawan binatang air dan binatang api. Binatang air dan binatang api terbentuk dari kondensasi energi. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan. Di belakang binatang air dan binatang api ada dua binatang air berukuran 20 meter dan binatang api. Mereka tidak menyerang, tetapi mereka mengamati sekeliling mereka secara spiritual. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Penampilan binatang air dan binatang api mirip dengan unicorn di alam semesta. Di belakang dua binatang air dan binatang api, ada dua peti mati. Di depan peti mati, ada pedang dan pedang. Pedang merah menyala dan pedang panjang biru disilangkan bersama. Mereka ditempatkan di sana dengan tenang dan menawan. Ketika Wang Xian melihat pedang dan pedang, tatapannya membeku. Selain dua pedang dan pedang ini, ada harta karun lain di sekitar mereka. Mutiara surgawi yang memancarkan cahaya biru dan merah. Pohon dewa ditanam di sekitar dua peti mati. Di dua pohon dewa, ada buah biru dan merah. Masing-masing harta ini memancarkan daya pikat yang fatal. Lebih dari 2000 murid sekte Taois Dewa Willow telah bergerak, dan sebagian dari mereka berdiri di tengah dan menyaksikan dengan waspada. Kakak senior,
Hati-hati. Tiba-tiba, beberapa binatang air menjulurkan cakar panjang mereka dari satu sisi dan menyerang seorang wanita parubaya. Ekspresi para wanita di sekitarnya berubah saat mereka langsung berteriak keras. Hati-hati. Di tengah, kakak senior Junzi, yang belum bergerak, melihat pemandangan ini dan ekspresinya sedikit berubah. Pedang panjang muncul di tangannya dan dia langsung menyerang monster air itu. Auman mengaum-mengaum. Tiba-tiba, saat dia menyerang, pemimpin binatang air besar di tengah mengeluarkan raungan marah. Pilar air ditembakkan ke arah kakak senior Junzi. Mengembun. Kakak senior Junzi melihat bahwa pemimpin monster air itu tiba-tiba menyerang dan ekspresinya berubah. Dia hanya bisa mengubah targetnya. Hati-hati dengan kakak senior, mengaum. Di sisi binatang air, Misin Lu melihat kakak perempuannya yang dalam bahaya dan ekspresinya berubah drastis. Dia mengeluarkan raungan rendah dan seluruh orangnya berubah. Transformasi. Tubuhnya berubah menjadi Rusami Dragon. Tubuhnya memancarkan kekuatan naga yang samar saat sepasang tanduk naganya melepaskan serangan yang kuat. Dia melompat ke depan dan langsung menangkap kakak perempuan itu sebelum terbang mundur. Binatang bersayap kura-kura, bertahan. Dia buru-buru berteriak. Kaisar Surgawi tingkat ke-8 hewan peliharaan pertempuran binatang buas bersayap kura-kura terbang untuk bertahan melawan lusinan binatang air. Di tengah, sekelompok orang yang tidak bergerak selama ini melihat perubahan pada rusa Misin. Ekspresi mereka sedikit berubah, dan mata mereka bersinar. Ini, seekor naga semu, seseorang dengan garis keturunan naga surgawi. Naga Zaitian, yang berasal dari ras naga, melihat ke arah rusa Misin. Dia tidak menyembunyikan semangat di matanya. Ada juga lebih dari selusin orang yang mengenakan jubah hitam. Mata mereka berkedip dengan lampu merah saat mereka melihat rusa Misin. Ini, selusin sosok yang memegang pedang tajam mengangkat alis mereka saat melihat sosok Mo Xinlu. Terima kasih, saudari junior Xinlu. Jika bukan karena bantuanmu, kakak senior akan berada dalam bahaya. Wanita parubaya yang telah diselamatkan mengungkapkan senyum di wajahnya. Kemudian, dia menatap Mo Xinlu dengan heran. Saudari junior Xinlu, kembalilah ke wujud aslimu. Dia segera berkata setelah dia merasakan sesuatu dengan pikirannya. 3. Bab 3077-3076 gunung es telah dihancurkan, namun mereka masih berani bertindak begitu sombong. 3. Auman mengaum-mengaum. Raungan bergema di dalam bangsa surgawi dari Kaisar Surgawi Kembar. Ketika binatang air dan binatang api melihat murid-murid Sekte Taois Dewa Willow mundur, mereka juga menghentikan serangan mereka. Mereka menjaga lingkungan peti mati Kaisar Surgawi Kembar saat mereka menatap dingin pada semua orang. Begitu seseorang memasuki area tersebut, mereka akan melancarkan serangan fatal. Misin Lu merasakan tatapan tak terselubung dari sekitarnya. Matanya berkedip dan dia langsung berubah menjadi bentuk manusia. Makhluk air ini seharusnya menjadi senjata yang digunakan oleh Kaisar Dewa Kembar untuk mengaktifkan kekuatan kerajaan dewa. Senjata di tingkat harta karun Numinous pasca kelahiran, di bawah kendali sisa kesadaran kerajaan dewa, dapat meledak dengan serangan yang sangat mengerikan. Kakak bela diri senior Junzi mundur agak jauh ke belakang dan lolos dari jangkauan serangan pemimpin binatang air. Katanya dengan ekspresi serius. Apakah kamu baik-baik saja, saudari junior? Saat dia berbicara, dia menatap Mo Xinlu dan yang lainnya. Saya baik-baik saja. Itu semua berkat bantuan saudari junior Xinlu. Kakak perempuan senior yang telah diselamatkan itu mengangguk. Dia memandang Mo Xinlu dengan wajah penuh senyum dan dipenuhi rasa terima kasih. Aku benar-benar tidak menyangka saudari junior ini memiliki garis keturunan naga surgawi. Dia adalah naga semu. Pada saat ini, mata Long Zaitian berkedip saat dia menatap Mo Xinlu dan berjalan lurus ke arahnya. Murid lain dari Sekte Daois Willow Surgawi menoleh dan mengungkapkan ekspresi yang tak terlukiskan. Ketika Mi Xinlu mendengar suara Zaitian yang panjang, dia melihat ke arahnya. Jejak dingin melintas di matanya saat dia langsung mengabaikannya. Haha, aku ingin tahu apakah saudari junior tertarik untuk bergabung dengan ras naga kita. Jika saudari junior bergabung dengan kami, saya jamin tidak ada yang berani menggertak Anda. Long Zaitian melihat bahwa dia tidak memperhatikannya, dia juga tidak peduli. Dia mengukurnya dengan senyum dan melanjutkan, jika tidak, dengan garis darah naga surgawi, saudari junior akan didambakan oleh banyak ras.
Senyumnya membawa sedikit peringatan, menyebabkan ekspresi Mo Xinlu sedikit berubah. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Dia berkata dengan dingin. Dengan perlindungan kakak senior dan kakak senior kami dari Sekte Taois Dewa Willow, tidak ada yang berani mengingini suster muda Mi Xinlu. Kalau tidak, dia akan menjadi musuh kita. Kakak perempuan parubaya di samping mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Long Zaitian. Jadi bagaimana jika dia pindah? Wangxian itu adalah musuh ras gunung es kita. Orang-orang Wangxian adalah musuh ras gunung es kita. Tuan Muda Long Zaitian, jika Anda menginginkan naga Asia ini, serahkan dia ke perlombaan gunung es kami. Tidak akan lama sebelum balapan gunung es kami mengirimkannya kepadamu. Saat ini, di belakang, Bingling Hongtu menatap Mi Xinlu dengan ekspresi dingin. Dia berbicara dengan Long Zaitian dan yang lainnya dengan sikap menjilat. Sekarang, semua murid Sekte Dewa Willow memahami identitas Long Zaitian. Bahkan para murid Kaisar Dewa Puncak dari ras keturunan naga di Sekte Dewa Willow sopan kepada Long Zaitian. Bisa dibayangkan statusnya dalam ras keturunan naga. Saat ini, ras gunung es mereka lemah di Sekte Taois Willow Surgawi. Jika mereka bisa menjilat dengan Zaitian yang panjang, itu mungkin hal yang baik untuk balapan gunung es mereka. Anda, ekspresi kakak perempuan parubaya di sebelah Mi Xinlu berubah. Dia menatap Bingling dan Hongtu dengan ekspresi sedingin es. Beberapa murid perempuan dari Sekte Taois Willow Surgawi di samping juga memiliki ekspresi tidak senang di wajah mereka saat mereka menatap mereka berdua dengan dingin. Rekan saudari bela diri, jangan menatapku seperti itu. Anda harus jelas tentang kebencian di antara kita. Ini adalah dendam antara ras gunung es kita dan mereka. Jika ada yang mencoba menghentikan kita, mereka akan menjadi musuh ras gunung es kita. Ketika Bingling Hongtu melihat sekelompok gadis menatapnya, dia memperingatkan mereka dengan acuh tak acuh. Meskipun akan ada cukup banyak orang yang berdiri di sisi rusa Mi Xin, dia tidak mengambil hati mereka sama sekali. Mereka hanyalah sekelompok pasir lepas. Mereka tidak berani memprovokasi ras gunung es. Hahaha, dua anggota ras gunung es. Jika kamu bisa berbicara dengan benar, maka bicaralah dengan benar. Mengancam bukan gayaku. Long Zaitian tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk sisi Bingling dan Hongtu dan tertawa terbahak-bahak. Ya, tapi jika dia tidak memberi tuan muda wajah Zaitian yang panjang, maka kita tidak akan sopan. Wajah Bingling Hongtu menunjukkan ekspresi menjilat. Di sekitar mereka, beberapa orang memandang Bingling dan Hongtu dengan jijik. Di belakang mereka, sekelompok murid dari ras lain memandang mereka dengan acuh tak acuh. Beberapa dari mereka acuh tak acuh, dan beberapa dari mereka berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Banyak murid sangat tertarik pada naga yang lebih rendah. Ksatria naga adalah impian banyak orang. Ketika Mo Xinlu mendengar percakapan mereka yang tak terkendali, ekspresi yang sangat marah muncul di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Sekelompok wanita di sampingnya mengungkapkan ekspresi cemberut. Baiklah semuanya, kita semua adalah murid dari Sekte Taois Dewa Willow. Mari kita selesaikan masalah harta spiritual kerajaan surgawi terlebih dahulu. Kakak senior Junzi membuka mulutnya dan berkata dengan agak tak berdaya. Hehe, baru saja dia menyelesaikan kalimatnya, sebuah tawa terdengar. Wangxian, yang sudah sampai di belakang, berjalan perlahan. Tatapannya menyapu melewati Bingling, Hongtu Long, Zaitian, dan yang lainnya. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Tawa yang tiba-tiba menyebabkan para murid dari Sekte Taois Dewa Willow segera melihat ke atas. Ketika mereka melihat Wangxian, beberapa murid sedikit mengangkat alis. Mereka menyilangkan tangan dan menonton pertunjukan dari samping. Kakak Wang. Ketika Mi Xinlu melihat Wangxian, dia sangat terkejut. Dia segera berlari. Orang ini, Bingling Hongtu dan yang lainnya bisa merasakan ekspresi dingin Wangxian. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak lagi memiliki daun yang jatuh pada mereka. Jika dia menyerang mereka, mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Jangan khawatir. Di samping Long Zaitian, seorang lelaki tua dengan lembut menepuk bahu Bingling Hongtu. Ya, terima kasih, kakak senior. Melihat ekspresi lega lelaki tua itu, Bingling Hongtu dan yang lainnya mengungkapkan senyuman di wajah mereka. Di Sekte Taois Dewa Willow, tidak banyak murid di puncak alam Kaisar Surgawi. Hanya ada beberapa dari mereka,
dan ras naga memiliki ahli di puncak alam Kaisar Surgawi di Sekte Taois Dewa Willow. Jika ras naga berdiri di pihak mereka, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Aku baru saja mendengar bahwa ras Gunung Es ingin berurusan denganmu. Wang Xian mengangguk pada Mo Xinlu dan berjalan lurus menuju Bingling Hongtu dan yang lainnya dengan senyum tipis di wajahnya. Mereka bukan orang baik, Mo Xinlu berkata dengan lembut dan mengikuti di belakangnya. Wang Xian berjalan maju dan berhenti 10 meter dari Bingling Hongtu dan yang lainnya. Apakah kalian mengatakan itu? Dia mengangkat kepalanya dan menatap Bingling Hongtu dan Long Zaitian. Jadi bagaimana jika kita mengatakannya? Ekspresi Bingling Hongtu berubah saat dia menghadapi Wang Xian yang kuat. Long Zaitian tersenyum pada mereka. Bingling Hongtu sedikit percaya diri. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Hahaha, menarik. Ras Gunung Es Anda telah dimusnahkan dan Anda masih berani bersikap sombong. Siapa yang memberimu keberanian? Wang Xian menatap mereka dan bertanya sambil tersenyum. Ras Gunung Es telah dimusnahkan. Perlombaan Gunung Es telah dimusnahkan. Itu tidak mungkin, kan? Apa yang sedang terjadi? Apakah ini nyata? Murid-murid di sekitar Sekte Taois Dewa Willow sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xian. Wajah mereka dipenuhi dengan keraguan. 4. Bab 3078-3077 Gunung Es telah dihancurkan, namun mereka masih berani bersikap sombong. 4. Ras Gunung Es kita telah dihancurkan. Bingling dan yang lainnya sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Wang Xian. Setelah itu, ekspresi dingin muncul di wajah mereka. Hehe, ras Gunung Es kita telah dihancurkan. Anda tidak dapat mengatakan bahwa Andalah yang menghancurkannya, bukan? Meskipun ras Gunung Es kita tidak terlalu kuat di Bima Sakti, kita telah berdiri selama lebih dari 1 miliar tahun. Bagaimana kita bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Wang Xian, bahkan jika kamu dihancurkan, ras Gunung Es kita tidak akan hancur. Saat mereka berbicara, mereka menatap Wang Xian dengan dingin. Apakah begitu? Wang Xian tersenyum lembut. Tidak masalah jika kamu tidak percaya padaku. Turun dan temani mereka. Saat dia berbicara, sosoknya muncul di depan mereka dalam sekejap. Telapak tangannya meraih ke arah mereka. Tuan Muda Long Zaitian. Melihat Wang Xian menyerang mereka, ekspresi Bingling, Hongtu, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka buru-buru berteriak. Hehe, mereka semua adalah murid dari Sekte Taois Dewa Willow. Selain itu, mereka adalah orang-orang saya. Saya tidak peduli siapa Anda atau seberapa sombongnya Anda. Anda harus menjaga profil rendah di depan kami. Saat Wang Xian bergerak, tubuh Long Zaitian bergetar. Baut petir ditembakkan dari tubuhnya. Petir memadat menjadi telapak tangan dan meraih lengannya secara langsung. Long Zaitian memandang Wang Xian dan berkata dengan lemah. Di samping Long Zaitian, Long Yufeng dan para murid ras naga sedang menonton dengan senyum di wajah mereka. Garis keturunan Long Zaitian benar-benar menakutkan sekarang. Dia memiliki kekuatan Dewa Langit tingkat 8, tetapi dia mampu bertarung melawan Dewa Langit tingkat 9 tanpa dirugikan. Garis keturunannya memang kuat. Saya mendengar bahwa Wang Xian memiliki kekuatan Dewa Langit tingkat 9. Dia jelas akan ditampar wajahnya saat dia bertarung dengan Long Zaitian dan yang lainnya. Kekuatannya cukup untuk menggertak beberapa murid tingkat domain. Beberapa orang berbisik ketika mereka melihat adegan ini. Wang Xian, jangan sombong. Juga, Anda, Mi Xinlu, lebih baik bergabung dengan tuan muda kami, Long Zaitian sekarang. Jika tidak, Anda harus menderita di masa depan. Wang Xian melihat Long Zaitian bergerak, mendengar kata-kata Bingling Hongtu dan yang lainnya, dan melihat penampilan arogan mereka. Senyum tipis muncul di wajahnya. Berdengung. Telapak tangannya bergerak sedikit dan kekuatan destruktif yang menakutkan langsung menghancurkan telapak petir yang menghalangi serangannya. Bang-bang. Saat berikutnya, tubuh Bingling Hongtu dan yang lainnya, yang masih tersenyum tipis, meledak. Darah segar berceceran di sekujur tubuh Long Zaitian. Adegan tiba-tiba mengejutkan semua orang. Long Zaitian juga tertegun. Ketika dia merasakan darah segar berceceran di wajahnya, ekspresinya sedikit berubah. Sampah. Wang Xian meludahkan dua kata dengan acuh tak acuh. Tidak diketahui apakah yang dia maksud adalah Bingling, Hongtu, dan yang lainnya atau Long Zaitian. Mungkin saja dia mengacu pada keduanya.
Awalnya dia bergerak karena ingin melihat sikap Long Zhaitian dan yang lainnya. Jika mereka bergerak, Wang Xian akan bermain bersama mereka. Kamu, mencari kematian. Setelah mendengar dua kata Wang Xian, ekspresi Long Zhaitian langsung berubah. Niat membunuh yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Gelombang petir berkumpul di tubuhnya. Tuan muda Long Zhaitian. Di samping, Long Yufeng mengulurkan tangannya dan menarik Long Zhaitian. Matanya mengungkapkan ekspresi serius dan waspada. Dia mentransmisikan suaranya, Tuan muda Long Zhaitian, saya khawatir kekuatannya tidak lebih lemah dari saya. Meretih. Ketika dia mendengar kata-kata Yufeng yang panjang, matanya sedikit menyipit. Petir di tubuhnya mengeluarkan suara yang intens. Dia menatap Wang Xian dengan dingin dan menunjukkan senyum sinis. Menarik, menarik. Anda adalah orang pertama yang tidak memberi saya wajah apapun. Hari ini, saya di sini untuk mendapatkan Luminous Tracer. Aku tidak bisa bermain denganmu. Kamu akan segera menyesali apa yang kamu lakukan sekarang karena kamu harus membayar dengan nyawamu. Saat Long Zhaitian berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menyeka darah segar di tubuhnya, membuatnya menghilang. Dia memandang Wang Xian dengan acuh tak acuh seolah-olah dia sedang menggambarkan masalah yang sangat biasa. Saya juga di sini untuk Luminous Tracer di depan. Wang Xian memiliki senyum di wajahnya saat dia menatap Long Zhaitian dengan tenang. Retak-retak-retak. Ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh Wang Xian, mata panjang Zhaitian dipenuhi amarah. Baiklah, baiklah. Dia berkata dengan dingin dan menoleh untuk melihat peti mati itu. Ini, bahwa Wang Xian benar-benar membunuh dua murid lagi dari Sekte Taois Dewa Willow. Sebanyak 7 orang telah dibunuh olehnya. Dia terlalu sombong dan tidak terkendali. Dia sama sekali tidak memberikan wajah pada ras naga. Pertama, dia menyinggung ras gunung es. Sekarang, dia telah menyinggung Long Zhaitian dan yang lainnya. Tapi kekuatan Wang Xian itu sangat kuat. Dia tampaknya tidak berada di tingkat ke-9 dari Dewa Langit. Mungkin saja dia berada di puncak Celestial Tier. Beberapa orang berdiskusi dengan suara rendah saat mereka melihat Wang Xian dari waktu ke waktu. Serangan mendadak Wang Xian tadi memang mengejutkan mereka. Dia langsung membunuh Bing Ling, Hong Tu, dan yang lainnya. Darah berceceran di sekujur tubuhnya. Beberapa ahli dari Sekte Dewa Willow samar-samar dapat merasakan bahwa kekuatan Wang Xian seharusnya berada di puncak lengkungan langit. Semuanya, ayo serang bersama. Harta milik mereka yang mampu. Tatapan dingin Long Yufeng menyapu Wang Xian. Dia memandang murid-murid Sekte Taois Dewa Willow di sekitarnya dan berkata, baiklah, mereka yang mampu akan menjadi milik mereka yang mampu. Semuanya tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Di samping, seorang lelaki tua yang memegang pohon aneh menganggukkan kepalanya dengan lemah. Saya setuju. Harta spiritual yang diperoleh itu adalah milik saya. Biarkan saya terus terang. Jika ada yang mencoba merebutnya dari saya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Di sebelah kanan, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam dan memiliki tatapan merah menyala berkata dengan lemah. Kami akan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Long Zhaitian tersenyum dingin. Jual semuanya. Jika ada yang ingin menjadi yang terakhir bergerak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Long Yufeng berkata dengan dingin saat aura menakutkan melonjak dari tubuhnya. Langsung kembali dan tunggu aku di Sekte Taois Dewa Willow. Wang Xian berkata kepada Mo Xinlu. Hah! Mo Xinlu menatap Wang Xian dengan takjub. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan saat dia sedikit menganggukkan kepalanya. Hehe, dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tatapannya menyapu sekeliling saat sudut mulutnya sedikit melengkung. Karena dia telah membuat pengaturan seperti itu, dia secara alami memiliki sesuatu yang besar untuk dilakukan. Menyerang. Seorang lelaki tua berteriak ringan dan sekelompok murid dari Sekte Taois Dewa Willow bergerak. Kakak bela diri senior Junzi, lelaki tua dari puncak panjangmu, dan lelaki tua dengan pohon aneh di tangannya adalah yang pertama terbang menuju pipa. Auman mengaum-mengaum. Ketika para pemimpin binatang air dan api melihat mereka, mata mereka menunjukkan ekspresi dingin. Mereka meraung dan menyerang mereka secara langsung. Enyah. Mereka berteriak keras. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menyerang pemimpin dari dua binatang air dan binatang api. Ledakan. Tubuh Wang Xian bergetar saat dia menyerang ke depan juga. Kekuatan mengerikan berkumpul di tubuhnya saat dia menyerang monster air dan monster api. Di belakang,
Long Zaitian dan ahli Raja Saleh level 9 lainnya mengikuti di belakang. Mengakui sisi Lingbao, semua orang ingin bertarung. Bab 3079-3078, merebut harta dan membunuh orang. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika para pemimpin binatang air dan api melihat sekelompok pemimpin yang menyerang mereka, wajah mereka menunjukkan aura yang sangat keras. Tubuh mereka bergetar saat bilah dan pedang yang menakutkan berputar di sekitar mereka. Mereka mengangkat kepala saat bilah dan pedang panjang menyerang Wang Xian dan yang lainnya secara langsung. Pilih pala, mengaum, mengaum, mengaum. Tubuh Long Yufeng bergetar saat dia melambaikan tangannya ke depan. Ada senjata surgawi ungu di lengannya saat dia menyerang ke depan. Naga petir muncul dan menyerang bilah dan pedang di depannya. Di samping, sesepuh yang memegang pohon suci yang aneh, sesepuh dari klan kerangka yang mengenakan jubah hitam, dan kakak laki-laki dari pria itu semuanya menyerang pada saat yang bersamaan. Aliran energi yang menakutkan bertabrakan dengan serangan pemimpin binatang air dan binatang api. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh ruang segera meledak. Energi menakutkan berkumpul di tengah ruang, mencegah siapapun untuk maju. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, dua raungan terdengar. Pemimpin binatang air dan binatang api, yang awalnya berukuran 20 meter, berubah menjadi berukuran 1000 meter. Mereka membawa ujung pedang dan pedang yang tajam saat mereka menyerang mereka secara langsung. Wang Xian melambaikan tangannya dan cakar naga besar keabu-abuan menyerang pemimpin monster api itu. Mengaum. Bila api di sekitar binatang api itu berputar dan menebas langsung ke cakar naga Wang Xian. Pancaran pedang api yang menakutkan menyebabkan cakar naga runtuh dengan cepat. Ia melompat dan membuka mulutnya. Api menutupi area di depannya. Wang Xian merasakan serangan yang mengerikan itu dan sedikit mengangkat alisnya. Dia bergerak dan menghindar segera. Di sisi lain, kakak senior Junzi dan yang lainnya juga segera mundur. Serangan dari dua pemimpin binatang air dan binatang api terlalu kuat. HMPH, tanpa kendali dari Gemini Celestial Tirk, kita hanya menggunakan kekuatan yang tersisa dari kerajaan dewa. Semuanya, jangan menahan diri lagi. Pria tua berjubah hitam itu memandangi binatang air dan binatang api. Matanya mengamati sekeliling dan mengungkapkan ekspresi dingin. Bunga, orang tua yang memegang pohon dewa aneh mengangkat kepalanya dan melemparkan pohon dewa di tangannya ke udara. Cabang muncul dari udara tipis dan menyerang pemimpin binatang api dan binatang api. Pada saat yang sama, dahan-dahan memadat dan membentuk lubang. Lubang itu terhubung ke peti mati. Auman binatang guntur. Long Yufeng melihat seseorang telah menggunakan kekuatannya, jadi dia tidak menyembunyikannya lagi. Dia melambaikan tangannya dan binatang petir terbang keluar dari lengannya dan menyerang pemimpin binatang air dan binatang api. Tuan, tak tertandingi. Pria senior mengguncang pedang panjang di tangannya dan sebuah pedang panjang muncul di bawah tubuhnya. Pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya memadat menjadi naga panjang dan menyerang pemimpin binatang air dan juga binatang api. Kerangka, abadi. Pria tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan tengkorak hitam muncul, api merah darah mekar di posisi murid-muridnya. 5 elemen sungai. Wang Xian mengikuti serangan mereka. Dengan lambaian tangannya, kekuatan destruktif keabu-abuan menyapu area tersebut. Dalam sekejap, serangan mengerikan dari mereka berlima menutupi para pemimpin binatang air dan binatang api. Huala, harta spiritual yang diperoleh adalah milikku. Pada saat ini, sepasang sayap daging tiba-tiba muncul di tubuh naga di langit. Sayap daging berkedip dengan kekuatan petir. Pada saat ini, kecepatannya sangat menakutkan. Di sekelilingnya, simbol petir digantung di atas kepalanya. Itu terlihat sangat mistis. Namun, pada saat ini, sebuah denyutan datang dari dalam tubuh Wang Xian. Itu adalah kekuatan tarik yang sangat kuat. Wajahnya langsung melihat ke arah sayap naga berdaging di langit. Ini, matanya berkilat dengan pancaran api. Ini adalah aura dari bulu suci. Aura dari bulu suci yang dikaitkan dengan guntur. Naga di langit memiliki bulu suci yang dikaitkan dengan guntur. Itu adalah bagian dari sayap suci yang baru jadi. Sebuah cahaya terang melintas. Mata Wang Xian berbinar saat dia melihat ke depan. Sayap suci yang baru jadi perlahan muncul di belakangnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Binatang air dan api menghadapi serangan mengerikan mereka.
Gelombang serangan menyebabkan api dan aliran air di tubuh mereka menyebar ke segala arah. Namun, dengan sangat cepat, pemimpin monster air dan monster api perlahan berubah menjadi pedang panjang dan pedang panjang. Pedang panjang dan pedang panjang dipenuhi dengan niat membunuh, dan mereka sangat cemerlang saat mereka langsung menebas ke arah kehampaan. Mereka tidak menebas ke arah kelompok itu, tetapi sebaliknya, mereka menebas ke arah depan peti mati. Bekas pedang yang tampak seperti ubur-ubur surgawi, tetapi lebarnya hanya 4 meter, muncul. Bang bang bang. Energi pertahanan di depan Long Zaitian dan kakak laki-lakinya bentrok dengan bekas luka pedang. Pertahanan di depan mereka dengan cepat runtuh. Oh tidak. Serangan aneh macam apa ini? Long Zaitian menggeram dengan ekspresi yang sangat jelek. Itu bekas luka pedang tertinggi. Harta Numinos yang diperoleh ini disebut bekas luka pedang. Petik 2. Di belakang, pembangkit tenaga listrik Kaisar tingkat 9 dari ras 9 pedang berkata dengan ekspresi serius. Setelah melewati pertahanan ini, kita seharusnya bisa mendapatkan Numinos Tracer yang diperoleh di dalam. Senior Junzi berkata dengan ekspresi serius saat dia melihat pancaran pedangnya terus-menerus runtuh saat menyentuh pedang dan bekas luka pedang. Binatang air dan binatang api mengalami transformasi. Satu pedang dan satu pedang menebas pedang dan bekas luka pedang, menghalangi jalan mereka. Luka pedang dan pedang ini. Saat mereka berhenti, seberkas cahaya melintas di mata Wang Xian. Berdengung, batu kilangan 5 elemen melayang di sekelilingnya. Tubuhnya bergetar dan naga yin yang berputar, menutupi batu gilingan 5 elemen. Suara mendesing. Mengepakkan sayapnya, Wang Xian terbang menuju bekas luka pedang dan pedang dengan kecepatan yang mengerikan. Hah! Melihat seseorang dengan paksa menembus tanda pedang, Long Yufeng, Long Zaitian, Senior Junzi, dan yang lainnya memusatkan perhatian saat mereka melihat ke atas dengan tergesa-gesa. Retakan, retakan, retakan. Ketika Wang Xian bergegas, piringan naga yin yang segera runtuh. Namun, batu kilangan 5 elemen berputar dan semua energi diubah menjadi kekuatan naga surgawi bumi. Aura berat bumi menutupi batu kilangan 5 elemen. Telapak tangan Wang Xian mendarat di atasnya. 8 tokoh sisik naga. Lapisan sisik naga muncul di sekitar batu kilangan 5 elemen. Wang Xian berdiri di atasnya dan terus menyerang. Bang, bang, bang. Sisik naga 8 tokoh mulai runtuh dengan cepat. Sisik naga menghilang dan bekas luka dari pedang dan pedang terus menyerang pertahanan batu kilangan 5 elemen. Mengaum. Raungan naga yang tebal dan berat terdengar dari Five Elements Millstone. Mata Wang Xian bersinar saat dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi. Menabrak. Sosoknya melewati bekas luka pedang dan terbang langsung menuju pedang dan pedang di depan peti mati. Bas-bas. Dia datang ke depan pedang dan sabre. Dia melambaikan tangannya dan telapak tangannya berubah menjadi cakar naga. Dia meraih pedang dan pedang secara langsung. Bas-bas-bas. Gelombang gemetar datang. Wang Xian menyilangkan lengannya dan gelombang bayangan naga melilitnya. Bayangan naga melilit bekas luka pedang dan menekannya dengan sekuat tenaga. Itu sukses. Senyum muncul di wajahnya. Mengaum. Ketika pedang dan pedang disimpan di tangannya, bekas luka pedang dan pedang tertinggi menghilang. Pedang yang telah diubah dan sabre dari binatang air dan pemimpin binatang api langsung menuju ke tangan Wang Xian. Pedang dan golok ini jauh lebih kuat dari Frost Divine Sword. Wang Xian merasakan kekuatan yang datang dari pedang dan sabre. Hatinya terbakar oleh gairah. Apa? Oh tidak, dia benar-benar berhasil mendapatkan bekas luka pedang. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Di belakang, saat Anda, Long Zaitian, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Bab 3080-3079 dalam proses merebut harta dan pembunuhan. Apa? Pedang dan saber itu memperoleh harta spiritual yang diperoleh oleh Wang Xian itu. Harta karun spiritual telah diperoleh oleh Wang Xian itu. Dia sangat cepat. Sungguh pertahanan yang menakutkan. Ini, di belakang, beberapa murid dari Sekte Taois Dewa Willow memperhatikan situasi di sini. Ekspresi mereka sedikit berubah dan menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa harta spiritual yang diperoleh akan diperoleh oleh Wang Xian. Dia memiliki kekuatan seorang kaisar surgawi puncak. Ada kemungkinan besar dia mendapatkan harta spiritual yang diperoleh.
Ada juga beberapa murid yang kuat dari Sekte Taois Dewa Willow yang berpikir sendiri. Namun, beberapa dari mereka melihat ke depan dengan mata berkedip-kedip. Jika pembangkit tenaga Kaisar Surgawi puncak lainnya mendapatkan harta spiritual yang diperoleh, yang lain mungkin menyerah. Lagi pula, beberapa pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat Dewa Surgawi memiliki latar belakang ras utama di alam semesta atau memiliki prestise besar di Sekte Taois Dewa Willow. Namun, sulit untuk mengatakan apakah Wang Xian telah memperoleh harta spiritual yang diperoleh. Bagaimana saudara senior lainnya di puncak tingkat Dewa Surgawi bisa puas dengan orang sombong yang tidak memiliki latar belakang sama sekali? Serahkan bekas luka sabre dan pedang. Bagaimana Anda bisa memiliki harta karun seperti itu? Long Zaitian memandang Wang Xian yang memegang pedang dan pedang. Ekspresinya sangat suram saat dia menggeram dengan suara rendah. Saat dia berbicara, Long Yufeng bergerak mendekat dan mengunci pandangannya pada Wang Xian. Di samping, para tetua dari klan kerangka dan tetua yang memegang pohon dewa juga menatapnya dengan mata berkedip. Hanya kakak laki-laki Junzi yang menggelengkan kepalanya dan mundur ke belakang. Dia tidak berpartisipasi dalam pertarungan. Apa, sekarang aku telah mendapatkan Luminous Tracer, kalian masih ingin merebutnya? Wang Xian memegang bekas luka pedang di tangannya dan menatap mereka dengan acuh tak acuh. Harta karun yang luar biasa diketahui oleh mereka yang mampu. Long Yufeng menatap Wang Xian, matanya berbinar. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan Luminous Tracer yang diperoleh. Baiklah, sekarang aku telah menyimpannya di kerajaan dewa, aku khawatir kalian tidak akan bisa mendapatkannya bahkan jika kamu mau. Haha. Dia tertawa keras dan melirik Long Yufeng, sesepuh klan kerangka, dan sesepuh yang memegang pohon dewa dengan ekspresi mengejek. Tetua yang memegang pohon suci yang aneh itu merasa hatinya tenggelam. Dia menggelengkan kepalanya dan merasa sedikit tidak rela. Dia tidak menyangka Luminous Tracer yang diperoleh akan ditekan begitu cepat. Sebelum ditekan, Luminous Tracer yang diperoleh tidak dapat dibawa ke cincin interspatial atau kerajaan dewa, tapi sekarang. Harta Luminous yang diperoleh telah diperoleh oleh orang lain dan ditempatkan di kerajaan surgawi. Kemungkinan mereka merebutnya terlalu rendah. Selain itu, dia tidak sinkron dengan yang lain dan tidak mungkin dia memaksanya keluar. Memperoleh Luminous Tracer, mereka yang kuat akan mendapatkannya. Saudara junior Wang Xian, karena kamu kuat, aku tidak akan bersaing denganmu. Saat dia berbicara, dia mundur. Penatua kerangka juga mundur. 3 dari 4 pembangkit tenaga Kaisar Surgawi tahap puncak telah mundur. Tidak perlu baginya untuk bergerak lagi. Ekspresi Long Zaitian berubah ketika dia melihat bekas luka pedang dan pedang disimpan dan yang lainnya mundur satu persatu. HMPH. Dia mendengus pelan. Kemarahan dan ketidakberdayaan muncul di wajahnya. Long Yufeng juga menarik lengannya perlahan. Aku tidak menyangka harta spiritual yang diperoleh begitu kuat akan ditekan oleh Wang Xian begitu cepat. Di belakang, semua orang terkejut saat melihat pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa pemenang terbesar hari ini adalah Wang Xian yang sombong dan sombong. Saya ingin pohon surgawi ini. Pada saat ini, lelaki tua dengan pohon surgawi yang aneh itu bergerak dan terbang menuju pohon dewa atribut air di samping peti mati. Karena harta spiritual yang diperoleh telah diperoleh, mereka hanya bisa mundur selangkah. Berdengung, berdengung. Melihat lelaki tua dengan pohon surgawi yang aneh bergerak, kakak senior Junzi dan lelaki tua dari klan kerangka juga bergerak dan terbang menuju peti mati. Ayo pergi. Long Yufeng mengingatkan Long Zaitian yang berada di samping dan terbang ke depan dengan cepat. Aku benci orang yang paling mengancamku. Kakak senior Junzi, lelaki tua dengan pohon dewa dan lelaki tua dari klan kerangka mendengar gumaman rendah ketika mereka terbang. Beberapa dari mereka sedikit tertegun saat mereka menatap Wang Xian dengan heran. Menabrak, ledakan. Pada saat berikutnya, dalam keadaan yang tidak diharapkan siapapun dan sebelum siapapun dapat bereaksi, Wang Xian bergerak. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat dan aura yang menakutkan. Pada saat ini, dia mengeluarkan kekuatannya secara maksimal. Bang! Di depannya, tak lama kemudian Zaitian, yang hanya beberapa puluh kilometer jauhnya, bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan mendarat di tubuhnya. Dalam sekejap, kematian menyelimuti dirinya. Kekuatan serangan yang mengerikan menyebabkan tubuhnya meledak. Namun, Wang Xian,
yang sedang menyerang, sedikit mengernyit dan menatap posisi kepalanya. Ada simbol petir gemilang yang melindungi kepalanya, mencegah kepalanya hancur di bawah serangannya yang mengerikan. Namun, selain kepalanya, sisa tubuhnya hancur total. Di tempat di belakangnya di mana sayap petir berada, dua bulu suci petir memancarkan sinar petir. Di bawah serangannya, tidak ada jejak mereka. Ketika dia melihat dua bulu suci itu, dia mengabaikan kepala yang dilindungi oleh simbol petir itu. Dengan lambaian tangannya, dia langsung menyimpan bulu-bulu suci itu ke sarang induknya. Apa? Kamu mencari kematian? Di samping, Long Yufeng mendengar serangan mengerikan datang dari sampingnya. Jantungnya berdebar kencang. Saat dia melihat naga yang telah diserang di langit, dia melebarkan matanya. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia berteriak dengan keras. His! Ini! Beberapa orang di sekitarnya merasakan keributan itu dan mengungkapkan ekspresi kaget. Adegan ini, yang paling saya benci adalah ancaman. Dewa Langit level 9 masih mencoba mengancamku. Ada juga ras naga Anda. Beraninya kau mengancamku. Mati. Wang Xian mengungkapkan ekspresi dingin. Dia mengepakkan sayap orang suci yang baru jadi dan tiba di depan Long Yufeng dalam sekejap. Telapak tangannya berubah menjadi cakar naga. Batu kilangan 5 elemen muncul di langit dan menyerangnya secara langsung. Kamu mencari kematian. Kecepatan yang mengerikan. Dia melebarkan matanya dan menunjukkan ekspresi takjub. Dengan tangan di depannya, dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk memblokir serangan itu. Kedua lengannya melepaskan kekuatan petir yang mengerikan. Bang! 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 Cakar naga mendarat di lengannya dan Wang Xian mengepalkannya dengan paksa. Berdengung. Di atasnya, 5 elemen saling bergesekan. Longsword beku tiba-tiba jatuh. Frost Longsword yang diringkas oleh atribut tampaknya mampu membekukan ruang saat mendarat langsung di kepalanya. Enyah. Long Yufeng merasakan kekuatan serangan yang menakutkan. Dia meraung dan petir menyambar dari seluruh tubuhnya. Berdengung. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan muncul di belakangnya dalam sekejap. Bekas luka sabre dan pedang muncul di belakangnya. Mari kita lihat seberapa kuat kalian. Dia mengeluarkan teriakan lembut dan mengayunkan tanda pedang dengan kedua tangannya. Kemudian, dia menebas Long Yufeng. Kekuatan mengerikan dari pedang dan saber menembus pertahanan petir di tubuh Yufeng yang panjang.